Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وأقول قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Sebuah keniscayaan bagi kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat yang tidak bisa kita hitung satu-satu. Perlu kita sadari bahwa nikmat dari Allah bukan hanya dalam bentuk materi saja. Nikmat kesehatan, kesempatan, iman dan Islam lebih berharga dari sekedar nikmat materi yang kita miliki. Sedangkan bagaimana rasanya jika harta banyak namun tidak bisa menikmatinya karena rasa kesehatan? Bagaimana rasanya jika jabatan tinggi namun hati tidak merasa tenang? Oleh karenanya seorang makhluk, sebagai seorang makhluk kita harus menyadari bahwa ada yang memiliki segalanya dari kita dan berhak atas segala perjalanan kehidupan kita di dunia ini yakni sampai Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Di era modern saat ini banyak manusia makin menunjukkan sikap ironis. Sebuah pandangan ini yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia jika bisa mencari kebahagiaan banyak mungkin dan secara mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Ironisme merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup. Pandangan ini mungkin mengakibatkan manusia berusaha mencari kebahagiaan dan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan berbagai daya upaya. Cara yang mendapatkan harta pun tidak memperdulikan norma-norma agama dan aturan yang bisa dibuat dan aturan yang ada. Alam sabar saja. Yang penting harta banyak dan kebahagiaan bisa didapat. Saat ini juga kita rasakan banyak manusia yang mementingkan kuantitas daripada kualitas harta. Manusia modern mementingkan jumlah daripada berkah harta yang dimiliki. Ini terlihat dari orientasi hidup dan prinsip manusia saat ini yang beranggapan bahwa hidup dan rezeki adalah matematika yakni satu tambah satu sama dengan 2. Padahal rezeki dalam kehidupan tidak bisa dihitung dengan ilmu matematika. Dalam hidup terkadang 1 tambah 1 memang 2. Namun bisa saja 1 tambah 1 sama dengan 9 atau 1 tambah 1 sama dengan 0. Banyak yang bermodal besar namun tidak mendapatkan keuntungan yang besar juga. Sementara banyak yang berhasil tapi rezeki terus mengalir dan itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat banyak orang bekerja pagi pulang sore, keras ringan, banting tulang, sampai berani menjalankan sholat dan ibadah wajib lainnya. Namun kehidupan ekonominya benar begitu saja. Sementara ada yang bekerja dengan biasa-biasa saja, bisa menjalankan ibadah dengan tenang, namun rezeki yang didapatkan terus mengalir dan berlipat ganda. Ini menjadi renungan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rezeki berupa harta kepada masing-masing manusia. Dan rezeki seorang tidak akan tertukar dengan orang lain. Dan yang terpenting dari kita adalah harus terus berusaha dengan baik seraya berdoa dan menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membagi rezeki kepada orang-orang yang diberikan. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 37, "Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab." Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Segala hal terkait dengan rezeki yang sudah didapatkan haruslah disyukuri. Dengan syukur kita tidak lagi selalu menghitung jumlah harta yang kita miliki. Harta adalah wasilah saja untuk kita bisa beribadah dengan tenang kepada Allah. Karena perlu dicatat dan diingat bahwa tugas utama kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an. Surat Al-Zariyat ayat 56. Syukur akan membawa kita tenang dalam menghadapi keadaan kehidupan dunia. Walau sedikit harta yang kita miliki, jika kita bersyukur, kita akan hidup dengan tenang. Sebaliknya, biarpun berkelimpahan harta, tapi rasa syukur tak ada, maka kebersamaan hidup dan ketidaknyamanan akan selalu terasa dalam langkah kehidupan kita. Syukur akan membawa hasil yang manis, karena dengan bersyukur Allah akan menambahkan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Allah berfirman dalam surat Al-Ibrahim ayat 7, "Wa idza anzalna la yashkuru la azidannakum wa la kafartum inna 'adzabi lasyadid." Banyak di zaman sekarang orang yang hanya memikirkan jumlah gaji pekerjaan yang dia lakukan. Jika kita lakukan, sebenarnya gaji atau pendapatan itu tidak ada apa-apanya dibanding gaji yang telah diberikan
Jika matematik dalam menyikapi harta ini, lambat laun akan melupakan esensi dari status harta itu sendiri. Perlu kita sadari bahwa harta hanya titipan Allah yang suatu waktu akan hilang dari kita dan diambil oleh yang paling berhak, yaitu kita. Sadar bahwa harta adalah sebuah titipan. Ini akan memunculkan sikap senang berbagi, bersedekah, dan berzakat. Kita tak perlu khawatir jika kita memberikan harta kita kepada orang lain, harta kita akan jadi berkurang. Karena sesuatu yang kita berikan kepada sesama pada suatu hari pasti akan kembali. Karena kita memberi adalah menerima. Maka kalau muslimin, rahimahullah. Di akhir khutbah ini mari kita renungkan Al-Quran surah Al-Talaq ayat 2 sampai 3. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ayat ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa jika kita ingin hidup dalam ketenangan, maka hiduplah dalam ketakwaan dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Selain akan diberikan ketenangan hidup dan jalan keluar dari segala permasalahan dunia, jika kita bertakwa, kita juga akan diberi rezeki dari arah yang tidak berubah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan sayyidina abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran amma ba'd. Ya ayyuhan nas ittaqullaha bima amara wa antahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada fihi nafsi وَتَعْنَا بِمَلَائِكَتِهِ بِكُتُبِهِ وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من كفر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا الإندونيسية خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim
يعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام